Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kali ini gue akan membacakan kisah yang dialami oleh Bang Mujar saat mendaki ke Gunung Sumbing via Bowongso. Aku ikut ke rumah. Yaps, mungkin itu adalah judul yang pas untuk cerita kali ini. Mujar bersama teman-temannya mendapati gangguan dari penunggu Gunung Sumbing tersebut. Bahkan salah satu dari temannya sampai diikuti hingga ke rumah. Sebenarnya apa yang dilakukan mereka? Mengapa mereka bisa diganggu sedemikian rupa? Simak selengkapnya dan silakan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Mujar. 1 Maret 2020, tepatnya pukul setengah 10 pagi, kami memulai pendakian. Aku mendaki bersama 6 orang temanku, di antaranya Api, David, Igras, Jajai, Kebel, dan juga Mila. Dan dalam pendakian ini, hanya akulah yang belum pernah mendaki gunung manapun. Dengan sinar mentari yang begitu hangat, menembus celah-celah awan yang merekah, meredam sejuk dan dinginnya udara di Wonosobo. Sepertinya alam menyertai pendakian kami kali ini. Kami akan mendaki Gunung Sumbing via Bowongso dengan bekal dan alat yang sudah kami persiapkan dari jauh-jauh hari. Rasanya kami sudah sangat siap untuk memulai perjalanan ini. Perjalanan pun dimulai dari base camp menuju pintu gerbang dengan menunggangi jasa ojek. Tujuannya agar membantu pertumbuhan ekonomi sekitar. Namun sebenarnya memang kamilah yang malas untuk berjalan dengan jarak yang lumayan jauh. Jalannya yang bebatuan dan juga bolong-bolong membuat perjalanan asik, walau pantat ini terasa nyeri. Dan dengan biaya Rp20.000, kami hanya butuh 15-20 menit untuk sampai di pintu gerbang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kami membaca doa terlebih dahulu agar perjalanan kami aman dan selamat sampai tujuan. Karena sejauh-jauhnya kami melangkah, tujuan utamanya adalah kembali ke dalam rumah. Kemudian berjalanlah kami dengan ritme yang santai karena kami mau menikmati pendakian kali ini. Dan sekitar jam setengah 12 siang, 1 jam dari pintu gerbang, rintik hujan pun mulai berjatuhan. Kami pun bergegas untuk mencari tempat perteduhan sekalian untuk beristirahat. Kami berteduh di sebuah warung bambu tua yang sudah mulai lapuk dekat Gardu Panda. Sembari beristirahat, kami pun bersiap-siap untuk memakai jas hujan. Namun temanku Kebel lupa kalau jas hujan dan celana yang ia pakai berwarna hitam. Yang mana di Gunung Sumbing ini kami tidak boleh memakai pakaian serba hitam. Bel, tukar aja jas hujanmu. Jas hujanku biru, jadi kamu memakai bajuku dan aku memakai bajumu, biar nggak serba hitam. Ajak Devi yang tahu kalau itu dilarang. Nggak usahlah, aku mau pakai ini aja, jawab Kebel dengan egonya. Sebenarnya kami sudah diperingatkan oleh pihak base camp untuk tidak memakai pakaian serba hitam. Namun Kebel tetap saja dengan kepala batunya. Sekarang wae wes, saut Devin yang mulai kesal. Dan setelah beristirahat yang lumayan lama, kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Dan baru beberapa menit berjalan, Kebel pun mulai mengeluh yang merasakan pegal di badannya. Makanya kalau dibilangin jangan ngeyel, tegur Milan dengan rasa jengkel. Dan setelah itu, pendakian pun kembali berjalan baik-baik saja. Singkatnya,
kami sampai di pos 2 sekitar habis asar. Kami mendirikan tenda, kemudian kami mencoba untuk memasak dan bersih-bersih. Sempat ada kendala ketika memasak. Kompor kami sempat meleduk karena gasnya yang bocor. Dan setelah perut terisi penuh dan sudah bersih-bersih, kami pun harus beristirahat untuk nanti malam memulai kembali perjalanan summit. Kami berencana untuk summit sekitar pukul 12:30 dini hari. Estimasi waktu ke puncak membutuhkan sekitar 4-5 jam. Beberapa orang dari rombonganku pun sudah tertidur pulas, namun tidak untukku. Mata sudah susah payah untuk tertidur, namun aku tetap saja terjaga. Untungnya ada Devin yang menemaniku mengobrol. Dan setelah aku dan Devin berbincang banyak hal, aku merasa harus tidur karena takut nanti malam aku merepotkan yang lainnya. Dan ketika mencoba memejamkan mata kembali, aku merasa ada yang menggoyangkan tenda ini. Mungkin itu hanya angin, gumamku dalam hati dengan keraguan. Dan sudah mau mendekati alam mimpi, terasa ada sesuatu yang menggaruk tenda, seperti kuku-kuku jari yang bergesekan dengan kain tenda. 1-2 kali aku coba acukan, namun garukan itu terus berlanjut. Aku pun memaksa pejamkan mata serapat mungkin. Aku harus tertidur. Sementara Devin masih terjaga dan mengobrol dengan pendaki lain. Besok summit siangan aja lah, gampang sampai di gunung ini mah, celetuk Devin dengan nada yang meremehkan. Dijaga mas ucapannya, jangan pernah meremehkan alam. Kita ini hanya tamu, ucap pendaki itu. Kemudian Devin pun merasa malu atas apa yang ia ucapkan. Sementara Igras menemani Devin yang sudah sendirian. Ketika hendak beranjak ke tempat tidur, Kebal pun terbangun dan minta ditemani untuk buang air besar. Dan baru saja keluar tenda, Kebal melihat ke arah pohon besar. Di sana ada sesuatu yang menggantung. Sebenarnya Igras dan Devin juga melihatnya, namun mereka hanya dia. Males nggak jadi, ucap Kebal yang kembali masuk ke dalam tenda. Singkatnya pukul 12:30 dini hari, kami pun bersiap-siap untuk summit. Sebenarnya sebelum mendaki kami sudah mengecek apakah headlamp berfungsi atau tidak. Namun ketika mau summit, yang berfungsi hanya 3 headlamp. Dan terpaksa kami berjalan dengan penerangan yang seadanya. Untuk kami 9 orang, yang ditambah sepupu dan teman sepupunya Api. Saat itu, kami mempunyai 2 pilihan. Melewati tanjakan Siginal atau tanjakan PHP. Dan menurut orang basecamp, ambillah jalan ke kiri jika ingin melewati tanjakan PHP. Dan entah perasaan kami saja atau bagaimana, kami sudah mengambil jalur kiri. Namun keluarnya di tanjakan Sigina yang berseberangan dengan tanjakan PHP. Dan saat itu, badan Igras pun terasa mual dan lemas tidak jelas. Sebelumnya, Milan dan Kebal yang merasakannya terlebih dahulu. Dan di tanjakan Siginal ini juga, Milan muntah-muntah. Dan salahnya, ia tidak menutupi bekas muntahannya. Dan mulai dari situlah, Milan terus-menerus merasakan mual dan juga muntah. Dan tak lama dari situ, punggungan gunung pun sudah mulai terlihat. Namun Igras seperti merasakan berhalusinasi. Kok aku kalau lihat pohon bisa jadi 2 atau 3 ya? Kayak berubah-ubah gitu. Cuma kecapean paling, jawab Api yang berusaha menenangkan Igras. Dan tak jauh dari tanjakan Sigina, Igras melihat dengan sama ada seorang pendaki yang memakai jaket biru dan juga celana hitam. Dengan lampunya di kepala yang tidak menyala, pendaki itu turun ke bawah tanpa menggunakan alas kaki. Turun seperti tak ada hentakan bahu, seperti sedang berjalan di eskalator. Nggak usah diraukan, cuekin aja, ucap Devin yang ternyata menyadarinya. Singkatnya pukul 5 pagi,
kami pun sampai di puncak sejati. Setelah berfoto-foto menikmati indahnya lautan awan dari ketinggian, aku, Igras, Apit, dan juga Kebal memutuskan untuk lanjut ke puncak yang lebih tinggi, yaitu puncak Raja Wali. Dan sisanya tetap tinggal di puncak sejati karena alasan fisik dan juga dingin yang sudah menyelimuti tubuh. Aku pun sempat tak sengaja menginjak salah satu makam yang ada di sana. Aku langsung meminta maaf karena aku benar-benar tidak melihatnya. Dan setelah itu, kami pun turun bersama-sama melalui tanjakan PAP. Kami bertujuh sempat foto-foto dulu di sabana dan berpisah dari sepupu Adit dan teman-temannya karena mereka jalan duluan. Kemudian kami pun terpecah lagi menjadi 3 bagian. Apit dan Milan berada di depan, aku berada di tengah, sedangkan Igras, Kebal, Devin, dan Jajai di belakang. Aku pun kala itu sempat bingung, mau menyusul yang depan atau harus menunggu yang belakang. Lama sudah ku menunggu rombongan belakang, namun tak kunjung datang. Hanya terdengar suara teriakannya saja yang tak kunjung sampai. Kemudian aku pun memilih untuk menyusul rombongan yang depan. Pandanganku kala itu hanya berjarak 5 meter. Dan setelah bertemu rombongan depan, kami pun menunggu rombongan yang belakang. Kanan atau kiri? Tanya rombongan belakang yang kebingungan karena pandangan yang terbatas kabut. Ambil kanan, Bal, sahut aku yang berusaha memberitahu keberadaan kami. Kemudian mereka mengambil jalur kanan, namun mereka malah kembali ke tempat sebelumnya. Setiap bertemu persimpangan, Kebal melakukan yang sama dan selalu jalan di itu lagi. Dan setelah beberapa menit, bertemulah mereka di persimpangan. Dan kala itu ada suara asing yang menyaut. Kiri. Terdengar suara bapak-bapak yang terdengar sama. Namun Apit menyeru mereka untuk tetap ambil jalan kanan dan bertemulah dengan kami. Setelah kami bertujuh berkumpul, kami pun beristirahat sejenak dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Terus kami berjalan di tengah kabut dengan pandangan yang terbatas. Kala itu aku dan Milan yang berada di depan, dan sampailah kami kembali di persimpangan. Kami pun bingung karena kabut yang menutupi jalan. Dan dalam kebingungan kami, terdengar kembali suara bapak-bapak dengan sama. Kiri. Namun aku dan Milan bingung karena kalau mengambil jalur kiri seperti tidak memungkinkan dengan jalan yang terlihat aneh. Ambil kiri atau kanan? Tanyaku dengan keraguan besar. Kanan, sahut dari suara bapak-bapak itu lagi. Lantas aku dan Milan pun semakin bingung. Yang benar aja, kiri atau kanan? Tanyaku sekali lagi. Kamu putar balik, lalu kembali lagi ke atas. Kemudian kami pun terdiam dan merenung. Dan tak lama setelah mendengar suara itu, Milan tiba-tiba saja muntah. Gras, lihat kananmu. Apa itu? Tanya Apit dengan raut wajah yang panik. Astaga, apa itu gede banget? Saat itu terlihat dengan sama. Kami melihat seperti sosok hitam berdiri. Tubuhnya yang besar dengan bentuk menyerupai pohon. Gegas kami pun berjalan melewati arah kiri. Dan setelah melewati sosok itu, kami pun menengok ke arah belakang. Dan iya, memang tidak ada pohon di sana karena kami masih berada di sabana. Dan setelah kami kembali sampai di tenda, kami pun kembali bertemu sepupu Apit dan juga teman-temannya. Loh, kok kalian lewat sini? Tanya sepupu Apit dengan keheranan. Dan ternyata jalur yang kami lalui adalah jalur yang terhalang oleh alang-alang yang tinggi, dan tak mungkin para pendaki melewati jalur itu. Sepupu Apit pun memberitahu kalau kami keluar dari arah timur, sedangkan jalur kami ke puncak melalui utara. Dan tak berlama di tenda, kami pun segera membereskan
karena tuntutan esok masih harus sekolah. Kami pun bergegas untuk cepat turun dan takut di jalan bertemu dengan Mala. Dan tak ada kejadian apapun sampai kami di pintu gerbang. "Sumbing dingin banget ya, pegel pula," bercanda Devin kepadaku. "Jangan sembarangan kalau ngomong," tegurku, karena mengeluh tidak boleh di gunung ini, seperti berkata dingin dan akan menjadi sangat dingin. Dan dari situ, aku pun merasa seperti ada yang menggoyangkan keril Devi. Bukan karena hentakan dari kaki atau bahu Devi, tapi karena arah goyangannya yang ke kanan dan ke kiri. Dan setelah turun dari gunung, sepertinya masih ada yang mengikuti Devi hingga sampai ke rumah. Ketika ia sedang mandi, seperti ada yang mengintip dari celah luar. "Aku ikut ya mas." Dengan perawakan perempuan yang memakai baju putih lusuh, bercorak kecoklatan kotor, dengan rambut panjang yang kusut yang menilik ke arah Devi. Sontak Devin pun panik dan mempercepat mandinya itu. Devin pun bercerita kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian yang ia alami selama mendaki itu. "Makanya kalau di alam itu yang sopan, kalian ini hanya tamu, harus menghargai yang sudah dulu berada di sana," tegur ayahnya Devi. Dan tidak hanya Devi, setelah dari sana, Milan tak bisa makan nasi selama 3 hari. Dipaksa pun akan keluar lagi. Kemudian kami pun bertanya ke orang base dan disuruh untuk memakan madu yang sebelumnya diberikan ketika kami mau mendaki. Dan setelah itu, semua pun kembali normal. Sekian cerita dari saya. Tujuan saya membuat cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan ingin mengingatkan, jika pergi ke suatu tempat, kita hanyalah sebagai tamu. Banyak pelajaran dan hikmah yang kami dapatkan dari perjalanan ini. Petik banyak positifnya dan kubur dalam sisi negatifnya.